memerintah kiri ke kiri. Inilah yang kita inginkan semua. Mudah-mudahan bermanfaat karena lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Main. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salatullah salamullah Yasin Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil ummah min afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah min afati wal nikmah wa min hammin wa min ummah bi Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Alhamdulillah, syukran jazakallah kita ucapkan kepada guru kita Dr. Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan kita nasihat mauizah hasanah. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar mengamalkannya. Alhamdulillah, nurahibukum marhaban bihudurikum. Kita ucapkan selamat datang pada yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran, yang akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita semua. Kami mohon kepada adik-adik, janji dulu jangan berisik ya. Nanti Ustadz akan memberikan ceramahnya. Al-waqtu yahu tafaddal Kiai. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Sini aja lah. Boleh di sini. Boleh di situ tuh. Nah ke sini aja. Udah sini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baca suratul Fatihah lagi. Mudah-mudahan Allah kasih tambahan ilmunya lagi buat kita semua, amin.
Kita hadiahin buat orang-orang tua kita, buat para guru-guru kita, buat segenap arwah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, juga buat perjuangan para alim ulama, buat perjuangan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Shiratal mustaqim. Amin. Saya nyambung apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil. Yang terhormat para kiai, para alim ulama, ibu-ibu pengurus majelis taklim. Saya mengingatkan diri saya dengan satu potongan ayat yang simpel sekali, sekaligus mohon saya leliatannya dari Kiai Khalil. Karena saya pernah menyampaikan ini di TV One, tapi kemudian penerimaan sebagian masyarakat menganggap saya mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi rasul. Ya udah nggak mungkin aja saya ngomong begitu. Nah ini saya mau ngomong lagi mumpung ada di depan ketua MUI ya. Ya kan, kalau emang gue salah ya salahin, kalau emang kita benar mudah-mudahan semua dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, amin. Ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, ayo, anna fikum Rasulullah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Coba diulang, 1, 2, 3. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu adanya di surah Al-Hujurat ayat 7. Al-ayat as-sabi'ah. Yang ngomong wa'lamu, yang ngomong wa'lamu adalah Allah Jalla Jalaluh. Bukan Yusuf Mansur nih. Yang ngomong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memiliki semua gunung, dia yang memiliki semua sungai, dia yang memiliki semua lautan. Dia fatirus samawati wal ard. Dia yang memiliki semua langit dan bumi, menggerakkannya, mengaturnya. Dia tuh yang ngasih tahu. Wa'lamu, ketahuilah. Udah biarin, namanya bocah. Ini bukan seorang wali kota yang ngasih tahu. Kamu tahu nggak? Bukan. Ini bukan seorang gubernur, bukan seorang presiden, bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan mentor, bukan motivator, tapi nggak tanggung-tanggung. Yang nyuruh kita tahu, wa'lamu, ketahuilah. Yang nyuruh kita tahu ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang apa yang perlu kita ketahui? Anna fikum Rasulullah. Saya nggak sengaja Kiai Khalil. Jadi yang telepon saya ini ada kiai besar, guru kita. Ya lumayan saya deg-degan juga begitu. Ini dengar di TV katanya ente
ngomong semua orang bisa jadi rasul. Waduh, kita kaget dah. Yang bener apa nih kita ngomong semua bisa jadi rasul? Nah, saya tanya sama beliau, emang pernah dengar langsung? Enggak sih, kata orang. Oh iya dah, kapan ntar saya bicara? Kalau kemarin kan depan TV, nah sekarang depan kiai-kiai Betawi. Insya Allah nih ada kiai Madura. Insya Allah, kalau emang saya salah, ya selepet aja nggak apa-apa. Demen saya mah. Tapi atas dasar ayat ini dengan izin Allah, saya nggak bisa tuh kalau batal wudhu. Mudah-mudahan Allah SWT maafin saya. Kayak ngebacain amal ya. Tapi wasilah ayat ini dengan izin Allah, nggak bisa saya batal wudhu, nggak bisa. Pokoknya asal batal balik lagi wudhu, batal balik lagi wudhu, batal balik lagi wudhu. Atas wasilah ayat ini dengan izin Allah, susah mata bermaksiat. Mudah-mudahan kepelihara nih. Nah, saya pengen rasa ini yang pasti udah dimiliki oleh Bapak Ibu semua, makin dimiliki. Dulu saya nggak bener Pak, Bu, dulu nggak bener jadi orang, gampang bener buat maksiat. Nih mulut gampang bener ngata-ngatain orang, gampang bener buka aib orang, gampang bener minta kemudian dukungan atas kebohongan-kebohongan yang sudah saya lakukan, misalkan begitu. Tapi begitu kenal ayat ini dengan izin Allah, alhamdulillah ada satu rasa yang mengunci. Emang sih nyedek-nyedek, namanya juga perbuatan dosa mah. Siapa juga sih yang bisa nahan kecuali Allah yang ngizinin kita bisa nahan ya. Tapi lumayan dibanding dulu mah. Dulu nggak ada remnya. Tapi begitu kenal nih sepotong nih, belum nyampe ke doanya. Kan ibu bapak suka denger tuh, Allahumma habib ilainal iman. Betul. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa dari ayat ini juga. Itu doa dari ayat ini juga, minta ditanam rasa cinta. Ditanam Pak. Nah, saya kasih judul waktu itu kayak Khalil, judulnya Rasul Inside. Itu mungkin yang jadi perkara. Tapi ini omongan, bukan omongan saya juga, ini omongan Ramadan Buti. Ini omongannya Syekh Ramadan Buti, salah seorang guru yang mulia di Damaskus, Syria. Saya alhamdulillah punya barisan penerjemah. Kita nerjemahin tuh. Punya Sewah Bazuhaili kita terjemahin. Punya Profesor Dr. Nablusi kita terjemahin. Tafsir Mutawali Sya'rawi kita terjemahin. Nah, nyampe kemudian kita nerjemahin punya ceramah-ceramahnya Ramadan Buti. Netes air mata kita. Ya Allah, dikasih tahu, anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di dalam diri kita semua ada Rasulullah. Ini ayat bisa jadi jarang kita dengar. Apa kata Syekh Ratib An-Nablusi? Wa kama qala Syekh Ramadan Buti, Allah tidak berkata ma'akum, Allah tidak berkata bainakum, Allah tidak berkata haulakum, tapi Allah berkata fikum. Dari awal saya udah ngomong, emang hati-hati nih. Konsep ini emang bisa sedikit cekek, bisa masalah. Tapi kita lihat sebentar lagi, mudah-mudahan Allah izinin kita dapat hidayah, kita bertambah cinta sama Rasulullah, karena kita sekarang insya Allah hidup bersama Rasulullah. Contoh. Siapa yang hadir di sini bukan anak emak? Siapa yang hadir di masjid yang mulia ini yang bukan anak emak? Siapa? Semua anak emak. Artinya apa? Mengalir darah emak lo di diri lo semua. Mengalir darah emak kita di diri kita semua. Lo bikin malu emak lo bikin kesalahan, yang malu emak lo. Lo bikin sesuatu yang membuat emak lo tersenyum, emak lo tersenyum. Itu yang saya judulin Emak Insight namanya. Lo bawa tuh kemana-mana emak lo tuh, karena emak lo ada di dalam diri lo tuh. Anafikum emak lo, kira-kira begitu. Emak ente
Ente nggak bisa bilang emak gue udah mati, gue mau ngapain kek terserah gue, gitu. Nggak bisa kita ngomong kayak begitu. Kenapa? Coba aja lu bikin salah, kesebut nama emak lu. Sadar nggak kita kalau bikin salah yang jelek nama Rasul kita? Umat Rasul begitu tuh modelnya. Nah coba, padahal yang jelek kita, yang ke bawah-bawah Rasul. Kenapa? Memang Rasul insight pak, nggak bisa dipisahin. Saudara alumni ITB, alumni UI, alumni IPB, alumni UGM, tetap aja kesebut. Udah berhenti dia tahun 70 juga tetap aja disebut alumni UI, alumni ITB, alumni IAIN. Kenapa? Karena itu disebutnya UI Insight, ITB Insight, UGM Insight, UMY Insight, ya kira-kira begitu. IAIN Insight, kemanapun, wherever, dimanapun, kapanpun, wherever, di ayu waktin, semua kita disebut. Ya, situ jebolan Tebu Ireng Insight, jebolan Gontor Insight, jebolan Darul Quran Insight, jebolan Darul Rahman Insight. Kemanapun kita pergi, kita mengalir tuh darah orang-orang tua kita di pondok. Kemanapun kita melangkah, jeleknya kesebut, cakepnya kesebut. Kok bisa dia jadi liberal ya? Padahal alumni Enoh, nah kesebut dah tuh. Kok bisa dia jadi orang Enoh ya? Padahal dia alumni Enoh, nah kesebut dah tuh. Padahal kiai-kiainya nggak tahu-tahu gitu. Semua ilmu dikasih rata, dikasih sama, nggak ada yang dibedain. Tapi begitu keluar jadi beda, kesebut jadi. Tapi coba lihat ente SMA terang, juara 1 kelas 1, juara 2 kelas 2, juara 1 lagi kelas 3. Yang kesebut siapa? SMP Insight, SMP ente kesebut. Emang kalau dari SMP Sonoma bagus-bagus orangnya. Nah, kalau bisa kita begitu, Rasul Insight tanam zet. Sebagaimana kita ngomong sama Allah, Allah mahabbib ilainal iman. Tanam ya Allah kecintaan di hati kami ya Allah. Ilainal iman wa zayyinhu. Sekalian kita kemudian minta sama Allah dihias kecintaan itu menjadi hiasan hati kita. Jadi ama sodakoh demen, ama tahajud demen, ama duha demen, ama baca Quran demen, ama ke masjid demen, ama yang namanya berdiri berlama-lamaan di hadapan Allah demen, puasa Senin Kamis demen, puasa Daud demen, megang tasbih demen, semua iman, semua amal soleh kita suka. Ini doanya. Kenapa? Karena ditanam sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ditanam, lepas pak. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Tidak cukup sampai di situ, wa karrih ilainal kufra, dan bikin kami nggak suka ama yang namanya lupa diri. Punya mata siapa lo? Mata Allah. Aduh, kalau mata Allah kok kita pakai sembarangan. Kita kalau masuk museum di mana misalkan ada di Inggris, ada di Eropa, Belanda misalkan, Prancis misalkan, Jerman misalkan, ada tulisan do not touch, jangan sentuh. Kenapa? Ada disebut di sananya the property of the king. Ini miliknya raja. Ini museum pak, udah nggak dipakai sama raja, tapi ada tulisannya ini propertinya raja, nggak boleh lu nyentuh. Kadang-kadang dilarang motret, ada itu gambar kamera disilang jedret. Lah ini barang kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah. Kok kemudian bisa-bisanya kita pakai kepada apa yang Allah nggak suka? Itu memang udah begitu di manusia. Maka kita kudu minta wa karrih ilainal kufra, bikin kita yang nggak demen ya Allah, bikin kami nggak demen sama yang namanya kekufuran. Punya mulut malah dipakai buat ngaibin orang, punya telinga dipakai buat dengerin aib orang, punya kaki dipakai buat melangkah bukan ke masjid, punya tangan kerjaan yang ngeraba-raba orang yang bukan kita punya muhrim, bukan istri kita, bukan suami ibu, punya perut diisi sama yang haram. Kita minta sama Allah dibikin gak suka. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa. Kita minta juga dari Allah agar kita jangan sampai jadi orang fasik. Kita tahu itu salah tapi kita lakukan. Kita tahu itu benar tapi kita nggak kerjakan. Wal asyan. Kita juga minta sama Allah jangan sampai kita suka sama yang namanya kedurhakaan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami orang-orang yang beruntung karena mendapatkan petunjuk.
Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari saya mendengar kisah-kisah para aulia. Kebetulan nerjemahin juga tuh buku-buku tentang aulia, begini begitu kada wa kada. Kadang-kadang kita suka bingung, Kiai, apa iya gitu ada orang tidur sama Rasul? Oh kayaknya mustahil amat begitu. Nih, oh kayaknya nggak mungkin benar gitu. Orang bisa tidur sama Rasul. Ada Rasul di ruang tamunya. Pak, kalau Bapak tinggal di dunia pondok, ini cerita-cerita begini ini biasa ini. Ya memang sih Ju, sampai sekarang kilawakola sih. Tapi ya kita mah santri, demen aja cerita begini. Cerita begini demen gitu. Apa iya gitu? Ada orang bisa boncengan sama Rasul gitu. Masa sih? Sampai suatu ketika kita bener-bener nih ngenekunin soal beginian. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Selama ini kita nyarinya di luar, ternyata Rasul di dalam. Rasul di dalam gitu. Ada suatu kiai lagi bilang, ilmu yang beginian mah ilmu minta, bukan ilmu nyari. Kita coba dah, kita jajal kayak apa nih kalau emang dikasih minta kayak apa. Ayo intens ngobrol sama kiai yang satu ini. Kiai yang panggilannya bukan kiai, sekarang sih jadi kiai lagi. Dulu panggilannya bukan kiai, sekarang panggil kiai lagi. Dulu nih nggak mau dipanggil kiai. Bisa tuh Ustadz, coba jajal begini, jajal begitu. Saya renungin, saya bukan nggak mau nih jadi kekasih Allah. Kok kayak kalau jadi kekasih Allah ujiannya banyak gitu. Kalau jadi kekasih Allah kayaknya gimana gitu. Apa jawaban beliau? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Masa sih? Udah jajal dulu, enak. Bismillah Pak, sholat dan di 2 rakaat. Biasanya minta lunas utang, biasanya minta pesantren jadi, biasanya minta tanah kebeli, biasanya minta bangunan kebangun, biasanya minta ini begini begitu. Hari itu minta biar dikasih rasa ada Rasul. Suatu saat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Kita kan ustadz nih katanya ya. Kan ustadz nih katanya ini. Tapi kan kita tahu Ji, kita tahulah kualitas kita. Di depan orang bisa jadi Yusuf Mansur ustadz, di belakang, di dalam ketika sendirian, waduh, bisa jadi jemaah itulah yang lebih ustadz daripada saya. Bahasa Arab untuk astad, lebih ustadz, astad. Oh, udah bentuknya tafdil dah tuh. Ini bahasa Arabnya pesantren begini. Ya, ente lebih ustadz dari aneh, entum astad minni. Ente lebih ustadz dari aneh. Betul Pak. Kita ngajarin orang sebelum tidur wudu gitu. Tapi kan kita pulang capek Ji. Pengen bawaannya rebah aja langsung. Kadang-kadang ini malam bukan ceramah terakhir, masih ada lagi kadang-kadang. Kita pulang sampai rumah 12:30, jam 1. Bohong aja dah. Kita yang ngejalanin apa yang kita sampaikan ke umat. Kita bilang sama umat, Al-Mulk, baca Al-Mulk. Sebelum tidur baca Al-Mulk. Tapi Allah yang lebih paham. Saya Yusuf Mansur jalanin apa kagak, Allah yang lebih paham. Jadi saya yakin ayat ini pula yang menuntun saya bertobat. Kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ini kan indah. Jemaah gue suruh-suruhin baca Al-Mulk, tapi guanya gimana? Hanya Allah yang paham sama bini aneh. Udah dah, saya tobat dah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tobat pakai surah Asy-Syura tuh ayat 10 paling bawah. Dzalikumullahu rabbi, dzalikumullahu rabbi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hingga satu masa, Pak, ketika kita minta sama Allah, kalau emang benar Rasulullah ada di dalam diri saya, ya Allah, bagaimana sih rasanya? Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya yakin dah Bapak ini udah lewat dah. Saya ini baru ABG, baru aja. Baru berapa tahun begitu. Bapak sih saya yakin dah. Apalagi para alim ulama, para ustadz udah duluan, udah lama. Pak, suatu ketika saya tidur nih, udah selonjor gitu. Itu Rasul duduk, Yai. Duduk. Dia pakai nanya, bener kamu umatku? Gitu dia kata. Yang begini malah percaya nggak percaya tuh. Kok nggak wudhu? Emang nggak paham? Aku pernah ngomong, kalau wudhu tidurnya bareng malaikat, dan malaikat di samping doain kamu sampai pagi, hatta yusbih, sampai subuh, sampai pagi. Itu lompat Ji, itu lompat, itu langsung lari wudhu, ya sholat 2 rakaat, itu baca Al-Mulk, capek hilang. Baru sampai situ aja tuh saya udah ngalamin apa yang dialamin sama para waliullah. Padahal saya seujung kukunya belum ada. Apa dia kata? Para waliullah itu kalau capek dia sholat. Ya Allah, kemarin waktu belum hidup tuh yang namanya hati. Sekarang gue masih belum hidup, masih banyak matinya, sel masih banyak matinya. Insya Allah mudah-mudahan doain dengan wasilah saya hadir di sini, hati saya penuh hidupnya, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kayak ngikutin, kayak ngomong, dan bukan pakai bahasa orang lain, bahasa kita. Elah mendung doang nggak ke masjid gitu Ji. Keluar tuh omongan. Bukan saya itu. Coba jajal kena. Kalau emang ada yang belum ada rasanya nih, sholat dah 2 rakaat. Orang-orang itu gue bilang tadi, biasanya lu sholat minta pekerjaan, minta utang lunas, ya, minta lu bisa pergi haji, minta umroh, oke lah, semua itu boleh. Tapi coba jajal, satu kali lu sholat malam, lu sholat hajat, lu minta sama Allah 1 kali aja, minta sama Allah dikasih rasa. Bukan apa nih, kita sholat suka nggak ada rasa kan? Nggak ada rasa Pak. Ini karena kita biasa sholat, kita biasa sholat baik, maka kita sholat. Soal rasa kita belum tentu dikasih. Pengen tahu ukurannya? Begini, saudara nggak punya pekerjaan, dipanggil nih sama interviewer, dipanggil sama yang bakal mewawancarai. Hati ente gimana tuh ketika datang berhadapan dengan dia dan bandingkan hati ente, hati saya, hati kita ketika di hadapan Allah, kita tahu jawabannya kayak apa. Pengen tahu kalau ada hati, ada rasa, pengen tahu rasanya gimana? Lo dijanjiin, besok gua modalin lo 50 juta. Lo datang sini, belum datang aja Ji, kita udah gembira. Ada perasaan gembira itu 2:30 sore? Ada. Gua tanya nih, ada perasaan 2:30 sore? Ada. Karena sebentar lagi Allah mau manggil kita, ada? Nggak ada Ji, aneh nggak ada. Nggak tahu ente mah. Tapi tatkala wa'lamu anna fikum Rasulullah, apa yang terjadi? Kita kayak ditungguin Rasul. Ayo sob, ayo sob, ya Allah, la ilaha illallah. Tadi saya mampir bentaran ke rumah Haji Haris. Emang mau kencing doang anak Pak? Kagak, gue mau wudhu. Tadi waktu pamit dari tempat yang sono, perempuan mencium tangan aja.
Lah, kalau gue ditanya sama Rasul gimana? Bisa masuk masjid lo kaki kiri, bisa masuk masjid lo nggak wudu. Ini gue belum tahiyatul masjid, tapi untung kita diganti 3 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu setara sudah dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau enggak, gue di luar ditegur lagi aja. Coba jajal beda 2 kali dah jajal. Sholat malam, sholat duha, jajal dah. Kalau nggak mulai muncul tuh di kuping tuh, apalagi tuh doanya benar-benar dibaca. Ya. Kan kalau di teks aslinya wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kita ganti pakai domir kita. Tes Pak. Ente sedekah nih, bismillahirrahmanirrahim, sedekah nih Allah. Ya Allah saya mau sedekah ya Allah. Minta apa? Minta mata dikasih rasa. Minta kuping dikasih rasa. Minta kaki dikasih rasa. Minta tangan dikasih rasa. Minta iman hidup, tes. Kita emang belum nih begini-gini. Amalan begini emang kita jauh nih. Ngaji bab tasawuf memang enggak. Udah kelamaan kita ngaji babnya, bab bukan yang ini. Tes Pak, tes udah, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Doain saya yang masih mencari ini mudah-mudahan bisa ketemu. Tapi indah Pak, indah, bener-bener indah. Senin Kemis, kalaupun nggak berpuasa gitu, zaman dulu makan aja. Biar kata saya Ustadz nih, makan aja. Sekarang Pak nggak bisa Pak. Paling nggak beginilah, udah nggak puasa, malu diliatin sama Rasul gitu. Ih, coba tuh punya rasa begitu tuh. Wa'lamu, ayo. Anna fikum Rasulullah. Ya Allah. Sampai-sampai ya. Ini demi Allah nih. Bukan minta dipuji, enggak, minta didoain. Sampai-sampai ya. Kenapa Yusuf Mansur dengan izin Allah belajar tahsin lagi? Belajar alif-alifan Pak. Kita yang katanya pemimpin Darul Quran nih, hafal Quran, yang katanya mimpin juga para penghafal Quran, kita belajar alif-alifan, itu benerin alif, benerin ba, ta, ampe, ya. Kita belajar lagi tuh matan jazari, kita pokoknya belajar lagi dah. Apa coba? Emang apa? Saya kasih tahu dikit. Wala riya wala sum'a insyaallah. Targhibal linnasi fil iqtida. Salah satu mungkin Bapak belum nih ngalamin ini barangkali. Mudah-mudahan bisa ngalamin. Apa coba? Besok Pak, kita bakal ngaji emang depan Rasul. For tomorrow nih, in the next life, di kehidupan berikutnya Pak, kita akan benar-benar ngaji depan Rasul. Kebayang gak Pak? Bapak ngaji depan Rasul, Bapak kagak siap-siap. Coba tuh, coba lu jajalin. Gue pengen bisa ngaji nih. Kata si Ustadz Yusuf, nanti gue bakal baca depan Rasul. Lah, kalau benar kejadian, dan insya Allah kejadian, itu menjadi doa kita semua. Dan lumayan kalau kita bacaan yang bagus Maya. Insya Allah. Iya Pak, saya betulin lagi. Saya karena saban hari kan saya live itu di Facebook. Sekali-kali kadang-kadang saya nggak terus-terusan kan gue disangka lagi ria lagi. Padahal ria itu anaknya Ustadz Akib. Dibawa-bawa terus dia. Saya lagi duduk nih, datang nih seorang ibu sama ayah sama bapak. Seorang ibu sama bapak bawa anak. Datang seorang anak sama ayah dan ibunya. Assalamualaikum gitu. Saya lagi duduk nih, tutup Quran. Ini ilustrasi. Waalaikumsalam. Ilustrasi. Lihat nih, ada anak kecil pakai jilbab, kira-kira umur 6 tahun, sama ayah sama ibunya. Maaf Ustadz, ngeganggu gitu. Oh enggak apa-apa Ustadz. Anak aneh ngapal Quran Ustadz. Dia udah hafal Ar-Rahman. Boleh anak aneh baca depan antum Ustadz? Pak,
Demi Allah Pak, peristiwa ini akan terjadi. Kita bahkan baca bukan sekedar depan Nabi, kita baca depan Allah. Allah ngomong, hadisnya udah pernah paham. Apa tuh hadisnya? Iqra wartaqi. Baca loh, itu tuh Allah perintah tuh. Nanti ketika di yaumil akhir, ini saya nerjemahin lagi tuh, nerjemahin punyanya Syekh Aiman Suhaid. Nanti ketika kita di padang mahsyar ada suara bergemuruh. Tuh, dia tuh ceramah tuh. Saya ngoreksi, dimain video-videonya tuh. Ada suara bergemuruh. Gitu. Ternyata itu suara orang lagi pada ngaji, Pak. Lah kita nggak ngikut di sono. Kenapa? Karena nanti kita naik, ya, naik terus ke sorga. Di mana tempat kita nanti akhir manzilatina, akhir kedudukan kita itu nanti fi ayatin taqra'uha. Fi akhiri ayatin taqra'uha. Kita berhentinya di mana itu tergantung nanti kita berhenti ngapal itu di mana. Coba tuh, makanya kenapa kita mesti ngapal Quran itu. Contohnya saya contohin. Assalamualaikum Ustadz. Saya lihat anak kecil Bu sama ibunya, anak kecil sama bapaknya Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Ustadz maaf ganggu, boleh ya anak aneh baca depan antum Ustadz? Boleh lah. Udah hafal apa nih? Udah hafal Ar-Rahman. Ayo nak baca. Disodorin dah tuh, dong gitu anak. Karena masih kecil, ya enggak? Kita dudukin samping kita. Ya dah, baca deh. A'udzu billah. Khas anak-anak dah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pak, dia yang baca demi Allah, ibu bapaknya pasti nangis. Padahal dia baca di depan manusia. Manusia itu manusia biasa, banyak hinanya, banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi si bapak si ibu nangis sambil tangannya gemeteran megang Samsung. Iya dong, dia ngerekam dong ya kan. Anaknya ngaji depan ustaz. Lah kalau anak ini bagus, pasti saya gendong dia. Kemudian saya bawa ke pesantren. Di hadapan ribuan santri, saya suruh dia ngaji. Ntar kita kayak begitu tuh. Rasul yang nenteng kita tuh. Ya Rob, ini ada umatku, hambamu ya Allah. Izinkan dia ngaji di hadapanmu Allah. Coba tuh, ayo adik-adik belajar ngaji lagi dengan motivasi. Besok kita mau dipangku sama Rasul. Beruntung Bapak Ibu semua, saya dapat pelajaran kayak begini. Umur-umur sekarang 42 ya. Berarti kira-kira umur 38, 39. Lah ini masih ada yang bocah-bocah nih. Ini kalau yang bocah-bocah yang ngangguk bener nih. Kalau bener lu begitu ngangguknya dan bener ngerti, bener paham, lalu lu besok bisa sholat duha karena pengen bikin Rasul senyum, udah selesai itu. Berarti dia lebih hebat daripada kita dah. Wong kita telat kenalnya. Coba Ji, kita sholat duha, ngerasa gitu ada Rasul depan kita gitu. Sholli sunnat duha, kita ngeliat ada yang senyum. Ente lagi baca sholawat nih. Ya Rasulullah salamun alaih. Ada Rasul ikut duduk di situ. Kira-kira kayak gimana? Nggak mungkin lu nggak nangis. Pasti lu nangis. Itu rahasia kenapa aulia Allah baru takbir aja pada nangis. Memang tidak mungkin buat orang-orang kasar kayak kita begini selamanya. Tapi saya mau ngasih tahu, jangan sampai sekali aja mah nggak berasa. Nggak boleh Pak, sekali aja nggak berasa. Saya kok sholat seumur hidup nih, kayak nggak pernah ada rasanya. Jangan sampai tuh. Sekali aja mah kudu. Kita ini sekali begitu kudu ngangkat pantat tuh kayaknya nggak mau gitu. Masih pengen sama Allah gitu. Aduh. Kalau belum pernah sekalipun sholat tobat dah udah 2 rakaat, sama sholat hajat dah 2 rakaat, minta sama Allah. Habis itu tiban, puasa Senin Kemis, ngaji 1 juz, sedekah. Cuman minta apa? Minta rasa. Minta rasa sih. Hayya 'alas shalah. Minta rasa tuh. Ada yang ngedadain. Mau duluan?
Apa bareng? Apa saya duluan? Yang ngomong gitu Rasul, minta rasa gitu loh. Sampai kita ngibrit di, bulan ngibrit tidak. Allah. Ajan jam 6, setengah 6 parkir. Kenapa saya minta sama panitia? Saya minta sama panitia nih. Gua maunya isya berjamaah. Pokoknya habis isya berjamaah, gue ceramah. Tapi kemarin saya pikir acara saya tunggal. Agak taunya kagak tunggal. Lah kalau kagak tunggal, kagak sopan nih saya. Masa saya bisa ceramah langsung ngacir aja? Apalagi namanya ada nama Kiai Khalil. Waduh, saya bilang sama Haris, Riz, kalau gini mah kayaknya gue dosa nih. Kiai Khalil duluan dah. Ntar gue usahain gue ngejar. Nah saya pilihin lagi tuh yang saya bisa isya berjamaah. Iya Pak, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini enggak. Bapak periksa aja. Di mana ada ceramah saya yang lewat Johor? Nggak ada Pak, nggak mau saya. Pokoknya terjengkek Johor udah. Terjengkek asar udah. Terjengkek isya mulai. Gitu. Nah, coba kita berasa nggak? Kadang-kadang kita ngaji tembus setengah 9, kita baru sholat. Fikihnya boleh. Emang juga kalau bicara fikih mah, ya udah fikih mah luas Pak. Wasi aja dan kalau soal fikih ya udah. Tapi kalau soal ngaji rasa, ya bayangin coba kalau presiden aja datang lu berhenti ngaji kok. Oh presiden datang lu masih ngaji, bohong aja. Presiden datang berhenti ngaji, gimana? Lah ini bukan presiden yang datang, Allah Jalla Jalaluh. Ada rasa tidak? Kita lagi belajar, lagi ngajar di kampus, di sekolahan. Ajan tuh, ayalah sholat. Apa yang terjadi? Cuman slow motion, berhenti doang bentar. Begitu la ilaha illallah, terus lagi. Itu tanda rasa belum ada. Ilmu udah, rasa belum. Nah yang mahal di kehidupan kita ini rasa. Kita ini Pak, merah putih inside, Indonesia inside. Kenapa? Loh, dimanapun Anda berada, Anda orang Indonesia. Ente kemana? Ke Singapura, tetap orang Indonesia. Ente memang jemaah haji, ada di Saudi, tapi lu tetap orang Indonesia. Badge-nya, tanda terimanya, namanya, name tag-nya, peci segala macam, orang langsung tahu Indonesia ya. Sampai kemudian ente memutuskan nggak mau lagi jadi orang Indonesia, ya itu terserah ente. Orang Makassar Pak, dimanapun Makassar, Makassar inside. Orang Jawa dimanapun Jawa inside. Kemarin saya ke Jambi Pak, Jambi jauh banget. Nama kampungnya Kampung Tebo. Dari Tebo itu masih 1 jam lagi, namanya Rimba Bujang. Begitu saya sampai jamaah udah puluhan ribu, ada 20 ribu. Begitu saya masuk ke arena, weh, Yusuf Mansur wes teko. Nah, ini gue di Jambi, apa ada di Wonogiri? Yusuf Mansur wes teko. Yusuf Mansur udah ada katanya. Weh duduk, keto gitu. Lihat Pak, di Jambi loh, tapi dia tetap Jawa inside. Kenapa? Darahnya darah Jawa. Hebat kan? Kalau kita bisa Rasul inside, Allah. Begitu mau nih, handphone nih, begitu mau klik, Rasul di samping ikut begini Ji. Bisa loh, buka Rasul begini, ikut ngelihat begitu. Masih bisa buka tuh. Jago loh kalau masih bisa. Berarti udah durhaka bener udah. Kalau enggak wajar Pak, dia nggak ngelihat, dia nggak punya rasa, wajar aja. Makanya saya bilang minta rasa. Wa'alamu, ayo. Anna fikum Rasulullah. Ikutin dan ketahuilah anna fikum, sesungguhnya di dalam diri kamu semua Rasulullah, ada Rasulullah.
Clear ya? Ini bukan kalimat saya. Kita tentu mengenal sejarah Syekh Siti Jenar. Saya kira jangan samain selama ini dengan Syekh Siti Jenar. Bedanya jauh. Lagian juga wallahu a'lam bisawab juga. Lihat terjemahannya aja, lihat terjemahan. Apa adanya aja lihat. Apanya yang hidup di sama kita? Yang hidup tuh spiritnya. Nih bapak kita ngomong, oh jadi gini kelakuan lo. Anggap mak lu udah mati, gitu kata bapak kita. Emang mak lu udah mati, tapi mak lu hidup di jiwa lo. Lu kalau nganggap mak lu masih ada, nggak mungkin lu begini, malu-maluin mak lu aja. Begitu kata bibi kita. Itu tandanya apa? Tandanya mak kita nggak pernah mati, sebenarnya mati. Loh, Ustadz syirik tuh. Aduh, lu mah nggak bisa bedain sih kalimat, susah. Emang juga bicara rasa mah begini omongannya. Coba, bisa dimengerti nggak kalimatnya? Jadi begini cara lo, emak lo dianggap mati. Emak lo emang udah mati, tapi emak lo tetap hidup. Nah kan bingung kita. Emak lo mati, tapi tetap hidup. Gimana tuh? Pak, jangan pakai akal, pakainya pakai rasa. Kalau pakai rasa lo pasti iya juga. Iya benar. Faka'annaha hayah. Seakan-akan dia tetap hidup. Kenapa? Saya anak emak, nggak mungkin saya nyakitin dia. Allah. Apalagi ame Rasul. Kita baca komplit ya. Kita baca komplit satu potongan. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ayo. Lagunya diikutin, lagunya diikutin. Wa'alamu, ayo. Anna fikum Rasulullah. Kita baca jangan dipotong. Kita baca jangan dipotong. Bareng. 1, 2, 3. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketika ditanya sama bini kita, buat apa bang? Beli telur. Kita beli telur nih 2 nih. Sama mie dah begitu. Tapi malamnya malam Senin. Dengan bangga kita jawab, besok mau nyaur bareng Rasul. Ya elah, cakep banget Pak Ramli. Indah bener dah. Kita duduk baca Quran nih, jedek, berasanya depan nih Rasul. Allah. Salah tuh. Agak Pak. Kita lihat tahiyat kita. Kita lihat tahiyat kita. Ayo baca bareng-bareng. At-tahiyyatu. Terus? 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 Asyhadu ilaha. Terus? 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 Coba di antara kalimatnya tadi, ada yang sadar nggak? Ketika Allah menjawab, dan itu menjadi omongan kita. Assalamu alaika. Coba tuh, kita kalau mahalul qiyam, kalau lagi berdiri mahalul qiyam, emang pakai domir hi, hu? Kan tidak, domirnya ka. Faka'annahu yamshi, faka'annaka ya Rasulullah tamshi bainana. Seakan-akan kau ya Rasulullah berjalan di antara kami. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang gini-gini emang nih
Bener dah kata guru-guru saya. Ini ilmu emang ilmu minta nih. Mesti minta emang sama Allah. Minta dikasih dah. Kalau enggak maji, kita capek jadi orang Islam. Emang nggak pegel apa lo? Ayo coba omongan kita apa? Ya elah, udah asar lagi aja. Ayo. Sih, betul dah. Kenapa kita bisa ngomong kayak begitu? Karena nggak ada rasa. Karena nggak ada rasa. Lihat kalau ada rasa. Ente masih Jumat, udah netes air mata. Kapan gua Senin? Gitu. Bininya nyaut, udah kebakar. Lah, gua mah Senin puasa. Lu Senin pasal. Jumat ji. Lihat kelakuan kita. Lagi kerja, azan johor. Apa jawaban kita? Ya elah, udah johor lagi aja. Gila kan tuh? Orang di mana-mana masuk kemis. Zaman dulu kita kecil. Gini ya, waktu kecil kan kita nggak ada ilmu, betul nggak? Sorry nih, dimanapun kita, ustadz juga kagak ada ilmu waktu kecil mah. Tapi kan yang dibangun rasa. Ketika kita punya rasa, yang namanya kemis malam ji, nggak ada anak Betawi yang nggak gembira. Kenapa? Bakal ada kerupuk Bangka. Aneh anak Betawi nih. Pokoknya udah masuk kemis maghrib, udah ada tuh, pokoknya udah makanan banyak aja. Itu main rasa tuh, bukan ilmu tuh. Main rasa itu. Pokoknya kalau udah masuk malam Jumat, kayaknya biar kata Yasin tuh 80 sekian ayat itu, tapi kita enteng aja. Kenapa? Abis ini kita makan rame-rame. Iya gak sih? Makin kemari orang ngegedein ilmu emang. Ilmu mulu nih, otak mulu nih, tambahin. Yang ada apa? Jidal terus. Nih, lu salah. Nih, lu salah. Nih, lu. Hilang rasa. Rasa bersaudara aja hilang. Oke. Rasa bersaudara hilang. Main begede-gede ilmu. Coba orang main rasa tuh. Udah ente yang bener dah. Gitu. Udah ente yang bener. Memang, iya. Udah ente lah. Gitu. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim baraka alaihi. Tentu penggabungan antara ilmu dan rasa, antara yu'allimuhum wa yuzakkihim, wih, itu top emang. Mudah-mudahan kita nyampe dua-duanya tuh. Amin. Taklimnya dapat, tazkiyahnya dapat. Wih, nomor 1 udah. Musik cium tangan blok balik dah tuh. Saya doain Pak, saya doain. 2:30 aja udah kayak orang ketakutan gitu loh. 2:30 udah orang ketakutan. Astagfirullahaladzim gitu. Ketakutan terlambat. Sholat malam. Allah. Coba kalau rasa kita dicabut ji, bangun jam 7 aja nggak ada rasa bersalah. Hilang sholat duha biasa aja. Terlambat sholat zuhur biasa. Sholat Jumat memang di depan top, tapi masalah dia di depan sendal. Nggak ada rasa ji. Coba kalau lu ada rasa dikit, gue takut dicariin sama Allah, nggak ada. Gue pengen kelihatan, lu sop 1 ada rasa. Tak gue dicariin, kok kalau di belakang tiang nggak kelihatan sama Allah, gitu. Dosa lu tat, apalagi dosa, lu menanya pakai ilmu sih. Apa dia kata? Allah bisa lihat tat di belakang tiang juga, emang juga. Siapa juga yang bilang Allah kagak bisa ngeliat lu di belakang tiang? Tapi kalau lu ada rasa, kan lu pengen dilihat gitu kan? Di depan lah. Allahu Akbar. Ya dah, ngomongin ini nih nggak ada habisnya. Padahal udah jam 10:30. Mudah-mudahan dah ya kita doa nih pakai doa ini. Ikutin saya. Kita doa pakai doa ini. Abis ini Pak jajal. Bapak Ibu sholat duha 2 rakaat, sholat malam 2 rakaat, sholat fardu ya, itu johor, asar, maghrib, isya, subuh ya, atau baca Quran, atau sholawat, atau zikir, atau sedekah. Sertakan satu doa, yakni minta sama Allah rasa. Allahumma sholli, ayo, ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairatin fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Kapan-kapan minta diijazahin sama kiai-kiai doa-doa yang seputar rasa. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man bla bla bla. Minta. Saat saya kurang nih dari Ustadz Yusuf, minta dong tolong ada amalan-amalan soal rasa. Doa-doa soal rasa. Nah, jejak di situ tuh. Jejak di situ karena apa? Karena kita sholat 5 kali loh sehari. Masa iya sih 5 kali sehari 5-5-nya nggak ada rasa. Kita puasa Ramadan besok 30 hari. Masa 30-30-nya kita nggak ada rasa aja. Kita sodako emang sodako kan? Masa sodako kita nggak ada rasa? Kita baca Quran kok nggak pernah kita netes air mata. Soal itu soal rasa. Mudah-mudahan ibu juga begitu ya bu. Begitu mau ngomongin orang, Rasul ada di situ. Bergeser, jangan di sini apa? Ada Rasul ngikutin, gitu. Itu udah ketemu, ketemu. Insya Allah. Bapak mau nipu, mau ngelebihin timbangan. Waduh, gimana mau lebihin timbangan? Rasul di dalam kios, hebat. Bini pergi, anak pergi, mertua pergi. Kita udah janjian nih sama pacar lama. Tapi salah, malam ini ngaji bab begini ya. Aduh, Rasul ada di rumah kita aja. Kita batalin dah. Jangan dah ya, lu jangan datang. Emang emak gua nggak ada, bini gua juga nggak ada. Tapi yang jadi masalah sekarang ada Rasul nempel. Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Kiai Haji Yusuf Mansur atas nasihat dan tausiahnya. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa merasakan hadirnya Rasulullah dalam setiap hati kita sekarang dan seterusnya. Untuk mengakhiri acara kita, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Ibrahim Karim. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut, alaiha nahya wa alaiha namut, alaiha nahya wa alaiha namut, wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin, minal aminin, minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhyina biha ala al-islam was sunnah wa tumituna biha ala al-iman wat taubah wa anturisuna biha ala al-maut bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Wa ala alihi wa ashabihi yabtaghuna fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Allahumma habibna, Allahumma habibna, Allahumma habibna ila habibika sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa kashifil hummah wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tukhrimna fil jinani ru'yatah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara Maulid kita pada malam hari ini. Kami beritahukan setelah ini mohon para jamaah jangan meninggalkan tempat karena kita akan makan malam bersama. Alafu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon jamaah membentuk kelompok saja nafas 3 orang. Kalau semuanya sudah gak ada, tapi kalau masih misi radio sudah dijalankan, nggak bakal ada. Iya, kita mengemban misinya kan. Misinya bisa kita tidak berbuat bohong, karena kebenaran sudah diinformasikan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Ayo maju. Baik, kamu makan aja. Jadi jauh. Oh, masya Allah. Ini saya sendiri. Seluruh panitia